Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa warga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga masing-masing di rumah. Melalui video kali ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana prosedur dan tata persuratan yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, termasuk pada bagaimana tata cara penulisan, sehingga jika penulisannya betul, maka kami akan proses suratnya. Jika proses atau penulisan suratnya salah atau banyak yang kosong, maka tidak akan kami proses. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020, semua pelayanan administrasi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung sudah bisa dilaksanakan, tentu dengan menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, kemudian dicek suhu tubuh di gerbang masing-masing fakultas. Akan tetapi, walaupun pelayanan sudah aktif kembali, staf di Fakultas Tarbiyah dan Ketua Prodi sudah berada di kantornya masing-masing pada jam kerja, tetapi jika pelayanan masih bisa dilaksanakan secara online, maka kami akan sangat berusaha dan sangat berterima kasih jika kalian tetap melaksanakan secara online. Jadi tidak perlu datang ke kampus untuk mengurangi kegiatan di kampus secara massal atau banyak orang. Maka termasuk tata persuratan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan juga diatur sedemikian rupa sehingga prosesnya menjadi cepat dan kalian tidak perlu datang ke fakultas. Cukup melalui link-link ini yang sudah saya tampilkan. Kalaupun tidak bisa mengetik banyak, maka saya akan menyimpan link ini di kolom deskripsi. Silahkan kalian tinggal klik saja. Saya akan mulai bagaimana prosesnya sampai pada kalian mendapatkan surat melalui email atau melalui WhatsApp. Pada beberapa bulan ke belakang, kegiatan ini sudah berlangsung. Akan tetapi, hasil dari proses peninjauan kami, banyak penulisan yang tidak sesuai dengan petunjuk. Padahal, petunjuk sudah dijelaskan dan diberi contoh pada setiap pertanyaan. Akan tetapi, masih saja banyak yang tidak sesuai, sehingga menyulitkan petugas untuk memproses surat tersebut. Oleh karena itu, melalui video ini saya sampaikan agar semua mahasiswa yang ingin mengajukan surat memenuhi prosedur dan memenuhi petunjuk yang sudah kami berikan. Saya akan tampilkan satu persatu. Berikut saya sampaikan untuk apa surat tersebut. Yang pertama, surat keterangan aktif kuliah. Ini biasanya digunakan untuk mahasiswa untuk mendaftarkan diri menjadi penerima atau calon penerima beasiswa. Misalkan saya tampilkan seperti ini, diklik, lalu akan tampil form seperti ini melalui Google Form. Nah, alamat email tentu kalian sudah paham maksudnya dan bagaimana penulisannya harus sesuai dengan alamat email kalian masing-masing. Mulai yang pertama adalah nama. Tuliskan nama lengkap Anda dengan huruf kapital. Ini sudah jelas kami tuliskan, maka tolong mulai tuliskan dengan huruf kapital. Yang berikutnya, tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir sesuaikan dengan ijazah masing-masing, misalnya Bandung, 23 Oktober 1987. Yang berikutnya adalah NIM, isikan NIM jangan sampai salah. Berikutnya program studi, tinggal memilih program studi mana. Lalu semester, tinggal memilih semester aktifnya kapan. Semester ini dari mulai bulan Maret sampai bulan Agustus itu disebut dengan semester genap. Lalu bulan September sampai dengan bulan Februari disebut dengan semester ganjil. Berikutnya adalah alamat asal. Ini yang sering asal mengisinya, sesuai dengan alamatnya asal jadi asal mengisinya. Tetapi maksudnya adalah alamat sesuai KTP masing-masing atau alamat rumah bersama keluarga masing-masing. Tolong tuliskan secara lengkap. Misalnya di sini
Komplek Keluarga Sejahtera, huruf awalnya besar semua, setengahnya adalah kecil. Nomor lengkap, misalnya RT, RW lengkap, desanya apa, kecamatannya di mana, kabupaten apa, dan provinsi apa. Gitu. Silahkan tulis lengkap. Berikutnya alamat sekarang. Maksud dari alamat sekarang adalah sekarang kalian tinggal di Bandung, di sekitar UIN di mana. Kalau sama dengan alamat asal, maka tinggal copy paste saja. Kalau berbeda, maka tuliskan kalian kos di mana, asrama di mana, tuliskan sampai dengan lengkap. Berikutnya, pernyataan. Form ini atau kolom ini kami munculkan supaya kalian memeriksa kembali setiap isian yang sudah kalian input. Jangan sampai ada yang terlewat atau ada yang salah penulisannya. Maka kalau salah silahkan langsung diedit. Jika dirasa sudah cukup semua, maka tinggal checklist lalu kirim. Nah, di sini ada kirim salinan tanggapan saya. Itu artinya hasil isian yang ada di atas sini akan dikirim kepada email yang sudah kalian tuliskan di sini. Email ini. Sehingga kalau nanti ini diperlukan bisa jadi bukti. Bisa jadi menjadi bukti bahwa kalian sudah mengisi form sesuai dengan petunjuk yang diminta. Demikian untuk surat keterangan aktif. Adapun nanti hasilnya akan seperti ini. Kami akan kirimkan melalui email surat keterangan aktif kuliah, nama, dan seterusnya sampai pada sudah dicap, kalian tinggal ngeprint sendiri atau tinggal mengirimkan dalam bentuk PDF. Berikutnya adalah keterangan masih kuliah yang berfungsi untuk pengajuan tunjangan orang tua karena anak-anaknya masih kuliah. Biasanya PNS rutin setiap bulan atau setiap semester ada. Kalau swasta, bagaimana kebijakan masing-masing perusahaan. Linknya saya akan sampaikan di deskripsi. Tampilannya seperti ini. Keterangan masih kuliah untuk orang tua, email sama seperti tadi, nama sama, ketentuannya huruf kapital, NIM, jurusan tinggal dipilih, semester sama dengan yang sebelumnya, tahun akademik itu kapan kalian mengisinya. Kalau sekarang berarti tahun akademik 2019-2020. Tahun akademik itu dihitung dari mulai bulan September sampai bulan Agustus. Itu 1 tahun akademik. Berikutnya nama orang tua tolong diisi dengan huruf kapital. Kemudian NIP untuk yang PNS silahkan diisi secara lengkap. Kemudian NRPN dan seterusnya, atau ID kepegawaian yang ada di kantor masing-masing. Lalu berikutnya untuk PNS pangkat golongan, saya rasa akan paham. Kalau yang bukan PNS atau di swasta, maka silahkan isikan dengan jabatan. Kemudian berikutnya lah instansi. Instansi di kantornya di mana, namanya, nama kantornya apa, tuliskan. Kalau sekolah, nama sekolahnya. Kalau perusahaan, nama kantor atau nama perusahaannya apa. Kemudian ini sama seperti yang sebelumnya, peringatan, periksa kembali apakah semua isian sudah sesuai dengan petunjuk. Klik ya jika sudah sesuai, maka kami akan segera memproses. Nanti hasilnya akan berupa seperti ini, surat keterangan masih aktif kuliah ini dan seterusnya, kemudian dan seterusnya sampai pada sudah dalam bentuk PDF yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga adalah keterangan tidak menerima beasiswa. Keterangan tidak menerima beasiswa ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin mendaftarkan sebagai calon penerima beasiswa dengan penyedia beasiswanya harus mensyaratkan ada surat ini. Bidik misi, kemudian bawaku, beasiswa provinsi dan lain-lain. Biasanya selalu mensyaratkan bahwa tidak sedang menerima beasiswa dari instansi manapun. Maka kami sediakan form nomor 3 ini untuk kalian yang akan mengajukan beasiswa. Tampilannya akan seperti ini. Formulir pendaftaran surat keterangan untuk persyaratan beasiswa. Nanti yang akan kami tampilkan adalah seperti ini.
dekan fakultas dan seterusnya, menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif di Fakultas Tarbiyah, tidak sedang menerima beasiswa dan berkelakuan baik. Jadi satu surat sudah ada 3. Nanti di sini keperluannya untuk persyaratan pendaftaran beasiswa. Nah, kita kembali ke formnya. Seperti biasa, yang pertama adalah email, alamat email, karena kami nanti akan mengirimkan ke email dalam berupa PDF tentunya. Kemudian nama lengkap sesuai nama kalian masing-masing tentu yang terdaftar di Fakultas Tarbiyah. Gunakan huruf kapital sama seperti yang sebelumnya. Tempat tanggal lahir lengkap. Kemudian NIM-nya jangan sampai salah. Kemudian program studinya tinggal memilih. Semester sama seperti yang sebelumnya, tinggal memilih 1 sampai 14. Kemudian alamat asal, misalnya jalan dan seterusnya, sini bisa kalian baca sendiri sampai pada provinsi, karena harus lengkap. Terutama yang provinsi di luar Jawa Barat harus tercantum. Alamat sekarang, misalnya Jalan Cibiluhiril, seterusnya sampai kepada Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lalu berikutnya adalah untuk keperluan apa kalian menulis ini? Untuk keperluan apa kalian mengajukan surat ini? Cantumkan dengan jelas, misalnya langsung pengajuan beasiswa prestasi dari Basnas. Misalnya sebutkan lembaganya apa. Misalnya juga untuk pengajuan syarat beasiswa dari Pemprov misalnya. Jadi dari mana beasiswa yang akan kalian ajukan. Lalu yang terakhir seperti yang sebelumnya adalah pernyataan. Ya, kalian sudah paham. Tinggal checklist kalau sudah sesuai dengan petunjuk yang kami harapkan, lalu periksa lagi dari atas sampai bawah, lalu checklist jika memang sudah yakin betul. Yang keempat adalah permohonan izin survei atau kunjungan. Biasanya mahasiswa diberikan atau ada mata kuliah yang memberikan tugas untuk wawancara atau kunjungan, observasi ataupun yang lainnya. Maka kami sediakan surat izin surveinya sebagai pengantar bahwa kalian benar-benar Fakultas Tarbiyah dan sedang melaksanakan tugas dari mata kuliah tertentu. Saya klik, tampilannya akan seperti ini. Formulir pendaftaran permohonan izin survei atau kunjungan. Sama seperti sebelumnya, nama email atau alamat email sesuaikan dan harus sama. Jangan sampai salah, kalau salah nanti kami kesulitan dalam proses pengiriman. Kemudian yang berikutnya adalah nama lengkap. Pastikan huruf kapital, NIM sama dengan yang tadi. Kemudian program studi, semester tinggal memilih. Lalu mata kuliah apa? Huruf awal setiap kata harus kapital. Contoh evaluasi pembelajaran matematika. E, P dan M-nya huruf kapital atau huruf besar. Kemudian dosen, tuliskan nama lengkap dosen beserta gelar dengan huruf awal kapital. Huruf awal setiap kata kapital. Misalnya di sini contoh Dr. B-nya besar, Wijaya W-nya besar, Kusuma K-nya besar, MPD sesuai dengan gelar masing-masing. Ini dosen pertama. Kemudian dosen kedua jika ada asistennya. Atau kalau skripsi pasti ada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Kalau tidak ada silahkan strip saja atau kosongkan. Ya. Diisi dengan sesuai dengan petunjuk. Huruf awal setiap kata kapital. Dokter, Bagus, B-nya besar, Bagas, Hadi, Hidayat, MPD dan seterusnya. Kemudian tanggal survei. Tanggal surveinya kalian tanggal berapa? Harinya tanggal berapa? Misalkan 23 bulan 10 misalnya 2020. Misalnya gitu. Hari, tanggalnya, bulan berupa angka, bulan berapa, tahunnya tahun berapa. Lalu nama sekolah atau lembaga. Nama sekolah yang akan kalian kunjungi itu sekolahnya apa? Contoh penulisannya MAN Kota Bandung. Kalau ada angka 12 berarti sesuaikan MAN 2, MAN 1 misalnya gitu ya. Sesuaikan penulisan seperti yang ada seperti ini. Kalau sekolahnya biasanya besar semua, kecuali MTS, MT, S-nya kecil, N misalnya.
Itu disesuaikan. Saya rasa kalian sangat paham. Kemudian kotaknya di mana letak atau posisi dari sekolah ini di mana? Kota Bandung, Bandung, atau yang lainnya. Silahkan ketikkan sesuai dengan contoh huruf awalnya kapital. Berikutnya adalah peringatan sama seperti yang sebelumnya. Apabila tidak sesuai dengan instruksi, tidak akan kami proses. Karena kalau apalagi nama sekolah salah, itu kan repot nantinya. Kalian akan mengisi 2 kali. Lalu tinggal kirim kalau sudah dirasa sesuai. Oke. Berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima adalah surat permohonan uji coba soal. Uji coba soal biasanya dilaksanakan oleh mahasiswa yang praktik evaluasi pembelajaran atau yang ingin menguji coba soal untuk kegiatan penelitian skripsi, bahan skripsi. Biasanya di semester-semester akhir. Nanti bentuk surat yang akan kalian terima adalah seperti ini. Bandung dan seterusnya, titik mangsa kepada kepala sekolah SMP sekian. Ini nama, NIM, dan prodi. Kemudian adalah merupakan mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang bermaksud untuk mengadakan uji coba soal dengan mata kuliah apa, skripsi kalau tulis skripsi, kemudian dan seterusnya sampai pada tanggal pelaksanaannya. Oke, kita kembali ke formnya. Formnya nomor 5. Tampilannya akan seperti ini. Form permohonan izin uji coba soal. Email sama seperti sebelumnya. Nama lengkap, huruf kapital, NIM jangan sampai salah, program studi tinggal memilih, semester juga tinggal memilih, lalu mata kuliah huruf awal setiap kata kapital, misalnya evaluasi pembelajaran, E-nya besar, P-nya besar, B-nya besar, atau skripsi misalnya. Dosen 1, untuk dosen 1 tuliskan seperti yang sebelumnya, huruf awal dari setiap kata itu besar, kecuali kalau untuk gelar menyesuaikan ketentuan yang berlaku. Dosen 2, untuk dosen yang kedua, kalau skripsi pasti ada pembimbing 1, pembimbing 2, maka tuliskan di sini pembimbing 2-nya. Boleh kosong jika untuk mata kuliah dan dosennya hanya 1. Kemudian materi uji coba soal, materinya apa? Misalnya ekosistem dan seterusnya. Lalu tanggal uji coba. Kalian ingin uji cobanya tanggal berapa? Bulan apa? Tahun berapa? Lalu sekolah atau instansi yang kalian tuju, sekolahnya apa? Contohnya sudah kami berikan. Kabupaten sekolahnya di mana? Huruf awal kapital misalnya Bandung Barat. Lalu di sini pernyataan seperti sebelumnya, pastikan kalian memeriksa kembali dari atas sampai bawah, dari atas sini sampai bawah sini. Lalu jika sudah betul, checklist dan kirim. Itu yang kelima. Nanti formatnya tadi sudah kami berikan. Yang keenam atau yang terakhir adalah ini surat pamungkas biasanya, karena dilakukan oleh mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Tampilannya akan seperti ini. Formulir pendaftaran permohonan izin penelitian. Seperti sebelumnya, alamat, nama harus kapital, kemudian NIM jangan sampai salah, program studi tinggal memilih, semester tinggal memilih, alamat sama dengan ketentuan sebelumnya. Alamat di sini karena hanya 1, bisa lebih baik alamat yang di Bandung. Alamat tinggal kalian selama di Bandung, atau kosan atau kontrakan atau asrama atau pesantren kalau yang di pesantren. Silahkan dengan catatan huruf awal setiap kata kapital. Lalu judul skripsi atau judul penelitiannya apa? Ya, tuliskan judul penelitian dengan huruf kapital. Semuanya ya, semuanya dengan huruf kapital. Lalu dosen pembimbing 1 tuliskan, ini ketentuannya. Contohnya sudah kami berikan sampai sini. Kemudian dosen pembimbing 2 siapa? Tuliskan, ini contohnya, tolong diperhatikan. Lalu nama sekolahnya jangan sampai salah. Kabupaten juga jangan sampai salah, kabupaten atau kota, huruf awalnya kapital.
tanggal mulai penelitiannya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, 2020 misalnya. Sampai pada pertanyaan terakhir, apabila penulisan tidak sesuai instruksi, tidak akan kami proses. Klik ya jika sudah sesuai. Nanti hasilnya akan seperti ini. Mohon izin penelitian kepada kepala sekolah SMP bla 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 bla. Ini misalnya alamatnya. Ini pernyataan dari dekan. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini judulnya, judul penelitian, pembimbing 1, pembimbing 2. Kemudian ini 21 Juni tanggal mulainya sampai dengan selesai. Nanti akan kami kirimkan dalam bentuk PDF. Kalian tinggal cetak atau tinggal mengirimkan PDF-nya pula. Nah, demikian link surat yang bisa kami sediakan secara online. Selama kalian bisa menggunakan fasilitas ini dengan baik dan betul, maka kami akan segera memproses sesuai dengan petunjuk yang sudah kami berikan dalam setiap pertanyaan. Mohon kerjasamanya, dan untuk mempercepat prosesnya, silahkan dalam 1 hari seharusnya sudah masuk ke email masing-masing. Tapi kalau belum masuk, maka boleh untuk konfirmasi ke staf admin di prodi masing-masing melalui WA. Dan jangan sampai, yang kedua adalah jangan sampai mengisi form ini di hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur nasional, karena tidak ada yang memprosesnya. Kami memproses di hari dan jam kerja. Usahakan sesuai dengan ketentuan dan harus sesuai dengan petunjuk yang sudah kami sertakan, agar kalian juga cepat menerima surat melalui email atau melalui WA masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan tetap berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.